Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Dandi. Sekarang saya mau sedikit berbagi kepada kawan-kawan tentang kayak mana cara buat grafik eh, FTIR make Excel. Kenapa kita perlu membahas ini? Kenapa saya rasa perlu kita belajar ini? Karena kadang kan kalau kita dapat data tuh kan cuman berupa angka nih, seperti ini. Nih Excel cuma berupa angka seperti ini. Nah, kadang juga ada yang ngasih grafik FTR yang langsung seperti ini, kawan-kawan. Tapi juga ada juga yang tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa? Walaupun kita sudah punya nih grafik FTR yang dari eh, tempat pengujian, kadang di jurnal yang mau kita submit, apalagi kalau jurnal-jurnal yang standar internasional, itu biasanya mereka punya ketentuan tertentu. Mereka punya standar sendiri, punya spesifikasi terkait dengan grafik yang mau mereka eh, pakai di jurnal ataupun di artikel mereka gitu nah kayak itu kawan-kawan. Jadi makanya kita perlu belajar gitu untuk membuat grafik sendiri. Nah, buatnya itu kayak mana? Apakah kayak ini? Dan nanti kita buatnya itu kayak gini kawan-kawan. Nah, kayak ini. Nanti hasil akhirnya bakal kayak ini. Kenapa? Karena biasanya juga jurnal tuh kan maunya tuh yang kayak standar-standar origin tuh loh kawan-kawan. Kawan-kawan tahu origin kan? Nanti kalau nggak tahu kita bahas di video yang lain. Nah, jadi origin tuh yang seperti ini. Nah, nih biasanya kalau di artikel-artikel yang internasional itu yang mereka tuh seperti ini biasanya standar untuk FTIR-nya. Nah, bagus kan memang cantik kan. Nggak ada merek instrumennya, sudah ada yang lebih rapi lah kita tengok ya kawan-kawan. Tapi ada masalah lain karena kalau kita mau make origin kita harus punya apa coba? Harus punya lisensi. Nah, kayak mana kalau kita tidak punya lisensi nih? Lagi tidak ada duit dan di nak beli lisensi. Saya paham. Tenang saja, tenang be. Nah, eh saya be masih pakai trial. Nah, canda ya origin. Kita be masih pakai trial kan gitu. Nah, itu kan takutnya apa? Kalau kita masih ngotot, takutnya kita menghindari hal ini ya kawan-kawan. Nanti kena hak cipta. Nah, gimana cara amannya yang bisa grafiknya kayak tetap kayak origin, tapi tidak perlu lisensi, tidak perlu takut kalau bakal kena hak cipta. Nah, makanya kita buat seperti ini. Nah, ini buatnya pakai apa? Pakai Excel, kawan-kawan. Tidak perlu aplikasi tambahan. Tidak perlu aplikasi yang harus diinstal atau harus di-download dulu atau harus diunduh dulu. Tidak perlu, kawan-kawan. Tidak perlu dipasang dulu, tidak perlu. Ini cuma perlu Excel. Nah, dia beda kan dengan yang ini, yang grafik yang dari FTL-nya, dari Excel yang awalnya kan, dari yang pengujian. Nah, tapi dia bagus, dia mirip kayak di Origin tuh, lebih bagus malah. Kayak mana cara buatnya? Mudah, jangan heboh, jangan panik, jangan cemas. Nah, kita bahas sama-sama di video ini. Nah, ini perlu disampaikan di awal nih kawan-kawan, kalau untuk video ini kita hanya membahas kayak mana caranya buat grafik FTR satu senyawa. Nanti kayak mana cara buat yang kayak ini, yang dua senyawa, atau mungkin tiga senyawa, atau mungkin empat senyawa. Nah, itu kita bahas di video yang berbeda. Untuk hari ini untuk video sekarang kita buat yang satu senyawa dulu. Karena apa? Karena kalau kita tahu base, kalau kita tahu dasar-dasar, kita tahu fitur-fitur dasar yang digunakan, insya Allah itu akan juga kita gunakan di grafik-grafik FTR yang lainnya. Kalau kita dua senyawa, tiga senyawa, paling nanti ada fitur-fitur tambahan, ada yang hal-hal yang harus ditambah gitu nah kawan-kawan. Jadi kita harus tahu dari awal dulu. Nah, teman-teman kalau ada ide atau ada saran, kita mau bahas video apa lagi atau kita mau diskusi apa lagi, kita tutorial apa lagi, nah, boleh tuh ketik di kolom komentar. Oke, kita masuk ke tahap
pembuatan grafik ETR menggunakan Excel. Oke, yang pertama, pasti kita harus punya data terlebih dahulu. Datanya ini ya kawan-kawan, ini ada yang 3 ribuan, ini ada yang 0, sekian gitu. Yang 3 ribuan ini apa? Itu adalah wave number atau bilangan gelombang. Satuannya adalah sentimeter min satu. Nah, kalau 0, ini itu transmittance kawan-kawan. Satunya itu persen. Oke, pertama, nih teman-teman harus perhatikan betul-betul ya. Ini saya buat video ini selengkap mungkin, sedetail mungkin. Jadi kawan-kawan kalau nanti masih bingung, boleh masih bertanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pertama, kita arsir, kita blok dulu. Kita blok kedua nilai. Udah nih, udah. Terus kita pilih insert nih, insert nih. Sama kok kayak pembuatan grafik pada umumnya, cuma nanti ada yang beda dikit gitu nah. Terus teman-teman kalau sudah klik insert, teman-teman akan ketemu nih chart nih ya namanya chart. Ini ada berbagai macam, tapi yang teman-teman pilih itu yang ini, yang gambar titik-titik nih. Nah, namanya itu insert scatter. Sorry, insert scatter X, Y, or bubble chart. Saya ulangi, insert scatter X, Y, or bubble chart. Oke, klik. Kalau beda tulisannya kawan-kawan, tengok be gambar yang ada titik-titik, gitu nah ya. Udah muncul nih scatter ini kan sama bubble kan. Teman-teman pilih yang scatter. Scatternya yang mana? Yang ini. Nih, namanya apa? Scatter with smooth lines. Saya ulangi, scatter with smooth lines. Oke, kita klik. Nah, kan muncul nih grafiknya seperti ini. Misalnya teman-teman juga, ini saya sampaikan juga ya kawan-kawan, kalau kadang juga tidak masalah sih kalau kita pakai yang ini. Kalau kita grafik yang ini, cuman tadi saya bilang khawatirnya kalau jurnal itu punya ketentuan tertentu. Mereka tuh nggak mau yang seperti ini, karena apa? Kadang ada merek brokernya, ada segala macam. Nah, takutnya mereka punya ketentuan dewek, jadi kita harus buat grafik sendiri. Atau kayak tadi misalnya mereka cuma ngasih angko, tapi mereka tidak ada ngasih grafik. Jadi kita mau tidak mau juga harus buat kan grafik kayak ini. Dan tidak mungkin kita nampilkan grafik FTR yang kayak ini di artikel kita kawan-kawan. Ini jelek nian kawan-kawan. Maaf ya Excel, tapi ini memang ini masih jelek. Makanya harus kita baguskan, harus kita rapikan. Nah, kita ngerapikannya pakai Excel juga kok gitu. Oke, kalau saya mau buat grafik itu biasanya saya gini, saya hilangkan dulu yang tidak dibutuhkan, nanti baru kita munculkan yang kita butuhkan. Jadi kita tengok sekok-sekok, kawan-kawan. Pertama, apa yang tidak kita butuhkan? Ini ya, kayak chart title nih. Kan kita tidak butuh nih. Kan nanti kan kita bakal buat label untuk kode grafik itu. Jadi kita tidak perlu ini. Eh, kita hapus. Teman-teman, cara ngapusnya kayak mana? Mudah. Teman-teman klik bagian area grafik sampai muncul tanda tambah nih. Nih tanda tambah atau chart elements atau chart element. Teman-teman klik. Oke, nah ini kan ada pilihan nih. Kita hapus yang pilihan chart title. Nih, chart title, chart title, chart title. Tuh, kita hapus centangnya. Kling. Nah, hilang kan kawan-kawan? Oke, selesai masalah kita sih kok. Sekarang apa lagi? Eh, kalau grafik tuh harus punya satuan nggak sih kawan-kawan? Sumbu X itu apa? Sumbu Y itu apa? Nah, cara nambahnya kayak mana Dendi? Mudah. Kita klik lagi area grafik atau area chart. Kita sampai muncul tanda tambah. Nih, kita klik. Kling. Nah, terus kita pilih nih axis titles. Axis titles. Oke, teman-teman klik. Kling. Oke, muncul kan? Udah tuh kan? Muncul kan? Tuh. Oke. Kita ganti kawan-kawan. Kita ganti menjadi apa tadi? Kalau yang sumbu X, iya betul. Itu adalah bilangan gelombang atau wave number. Kenapa harus bahasa Inggris dan karena kita submitnya di artikel bahasa Inggris kawan-kawan. Kalau kita submitnya di artikel bahasa Indonesia, kita harus pakai bahasa Indonesia. Yang tidak boleh tuh yang kayak mano, yang tidak boleh tuh yang campur kode.
Datanya bahasa Inggris, tulisannya bahasa Indonesia. Itu nggak boleh ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Terus sumbunya ini kayak mana nih? Sumbunya ini apa? Trans, need, tense. Satuannya apa kawan-kawan? Persen. Nah, udah selesai. Biasanya tuh kita, kalau saya selalu saya boldkan sih kawan-kawan. Kling. Nah, saya boldkan tuh artinya saya tebalkan. Teman-teman bisa pakai Ctrl B atau klik home. Nih, klik home ada nih B nih ya. Nih B. Kalau kalau nak cepatnya pakai Ctrl B, kawan-kawan. Oke, udah selesai. Nah, ini yang langkah sekarang nih yang akan sedikit berbeda dari pembuatan diagram pada umumnya. Kan udah nih, gini kan. Ini kan masih terlalu eh, buluk ya kawan-kawan. Kayak mana caranya kita buat yang lebih gong? Kayak mana coba? Mudah. Ini yang agak berbeda nih tahapan ini. Jadi teman-teman harus perhatikan. Langkahnya kayak mana? Teman-teman eh, klik kanan pada area eh, nih area grafik. Bukan di grafiknya kawan-kawan, di area grafik terserah dimanapun. Jangan di angka, jangan di grafiknya, di areanya. Kalau saya biasa bagian sini. Klik kanan, udah klik kanan. Dia bakal muncul kayak ini teman-teman nih, pilihan-pilihan select data segala macam nih, banyak nih kan. Tapi kalau teman-teman ngekliknya di area grafik, klik. Nah, dia munculnya cuma ini, beda, beda. Makanya saya bilang ya, kliknya, ngetiknya itu di area grafik. Nah, bakal muncul kayak ini. Teman-teman pilih move chart, kawan-kawan. Nih, pilih move chart atau move chart. Nih ya, kawan-kawan, move chart nih, move chart. Klik sekali, klik. Nah, kan akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ingat, muncul seperti ini, move chartnya. Kan awalnya kan kayak ini nih, object in. Falcon 13. Kita ganti menjadi new sheet. Kita ganti menjadi new sheet. Nah, untuk namanya ini terserah teman-teman mau ganti atau enggak. Kalau saya biasa saya ganti. Dan satu, ini tidak boleh sama namanya dengan yang ada di sini. Ini harus beda. Kita harus cari yang beda. Oh, K13. Grafik K13. Oke, oke. Kita klik oke. Klik oke kawan-kawan. Nah, kan lebih enak ya nengoknya kawan-kawan. Lebih cakep. Nah, gitu kawan-kawan. Terus apalagi nih yang mau kita olah nih? Sengaja kita pindahkan ke sini kawan-kawan. Kenapa enggak di yang tadi? Karena susah ngeditnya, itu terlalu kecil kawan-kawan, terlalu jelek kalau menurut gue. Jadi kita buat sini, dia bakal nanti tuh untuk plot area itu bakal lebih kayak origin, dia bakal kayak ini. Nah, nih kan lebih cakep. Beda kalau dia yang kecil tadi tuh, beda udah hilang dia. Beda dia kawan-kawan. Jadi kita lebih enak editnya di sini. Oke, lanjut. Terus apa lagi nih mau kita olah nih? Nih garis kotak-kotak nih, itu sangat mengganggu Dandi. Kayak mana cara ngapusnya nih? Mudah, mudah. Cara simpel ya teman-teman, klik area kotaknya nih. Udah sampai kena ya garisnya kalau ngekliknya itu ya. Klik delete atau klik hapus. Dah, itu juga dengan sikot lagi nih. Nah, klik delete atau hapus. Dah selesai masalah kita kawan-kawan. Dia lebih bersih. Nah, ini sudah mulai-mulai rapi nih, mulai mendekati grafik yang kita mau. Terus kita perhatikan kawan-kawan. Hampir semua yang grafik RTR itu punya apa namanya? Frame atau punya bingkai. Nih, Origin pun juga gitu. Mereka buatnya itu yang standar itu biasanya itu punya bingkai kawan-kawan, punya frame. Sedangkan punya kita belum punya frame dan di tadi kita hapus malah garisnya. Kayak mana cara buatnya tuh dan di tenang, tenang, jangan heboh. Kita klik nih kan polos nih oh. Kita klik sekali area grafik. Nah, kita klik ini garis nih. eh Garis yang ini ya kawan-kawan, garis yang kotak yang dalam nih ya kawan-kawan. Klik dua kali. Ting, akan muncul sebelah kanan atau sebelah kiri kawan-kawan ini format plot area. Nih akan muncul format plot area. Terus teman-teman pilih border atau kalau nyebutnya border juga nggak masalah, juga tidak apa-apa. Yang penting ada BORDER atau muncul plot area. Nih teman-teman pilih solid
line, solid line atau solid line. Nih, kling. Complex, do you want to continue using the formatting? Oke, yes ya kawan-kawan. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan cemas. Klik yes. Kita lihat, kling. Nah, muncul kan kawan-kawan. Tapi ini kayaknya terlalu kecil nih, terlalu polos nih. Kita edit lagi kawan-kawan. Cara editnya kayak mana? Mudah. Klik dua kali. Nah, kan akan muncul lagi nih format plot area nih. Kayaknya baik kalau nak muncul klik by dua kali. Nah, kita mau ganti apa? Pertama, kalau saya mau ganti warna. Ini kan biru nih. Saya mau ganti warna kawan-kawan. Saya tidak mau biru. Saya sukanya warna hitam. Kawan-kawan juga serah lah ya kalau nak ganti apa. Sesuka hati lah ya. Yang penting tidak ada melanggar hak. Bukan hak asasi ya. Tidak melanggar ketentuan eh, atau template dari jurnal gitu. Udah nih udah jadi warna hitam. Terus saya mau ganti apa lagi nih? Saya mau ngedit ketebalannya ini terlalu tipis kawan-kawan. Sakit atau dena ya. Nah saya mau ganti ketebalannya. Ini kan nih kita lihat. Tadi kan mau ganti warna kan di color ya kawan-kawan. Color nih, ini color. Boleh teman-teman translate kalau color itu artinya warna. Terus kalau mau ganti ketebalan di mana? Nih di width WIDTH. Nih kan ini 0,7 0,75. Biasanya saya pakai itu 2,5. 2,5. Nah, itu agak lebih tebal tuh. Dan juga ini teman-teman harus perhatikan. Kadang di beberapa Excel itu tuh di beberapa Windows itu tuh Excelnya tuh ada yang berbeda. Contohnya kayak saya nih. Dalam hal kalau kita mau buat 2,5 itu harus 2,5 karena kalau buat 2,5 dia udah bakal terbaca. Tapi juga banyak yang masih 2,5 kok kawan-kawan, tidak masalah. Cuman kalau teman-teman misalnya nih nulis 2,5 tapi nggak terbaca, error. Jadi harus ngeh kalau oh coba deh 2,5. Nah, kayak itu. Oke. Udah selesai. Yang lainnya saya tidak mau ubah sih, udah cukup. Nah, kan lebih cakep nih, lebih enak nengoknya nih. Nah, udah jelas. Oke, sekarang apa lagi yang mau kita edit? Yang mau kita edit. Nah, sekarang nih sumbu Y. Biasanya kawan-kawan, kalau di grafik-grafik FTR2, apalagi yang di artikel internasional, itu eh, jarang memunculkan nilai transmittance. Apalagi kalau duo senyawa nih, kan tidak pernah muncul nih kan. Apalagi kalau dua senyawa nih tidak muncul nih kan nilai-nilainya. Tapi kalau yang untuk satu senyawa, biasanya muncul kok gitu. Nah. Biasanya pakai kok mereka kalau satu senyawa. Tapi kalau kita juga tidak mau pakai juga tidak masalah. Karena yang terpenting tuh yang ini, sumbu Y. Ini juga penting, ini juga penting. Cuman kadang tuh kan ngikut jurnal ya kawan-kawan. Oke, tidak masalah. Cuman kalau kita mau ngapus, kan kalau kita dua senyawa kan kita harus hapus. Nah, kayak mana cara ngapusnya? Mudah, mudah, tenang, 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 tenang. Kita klik nih, ulang ya. Nih, kan polos nih, tidak ada apa-apa nih. Kita klik pada angka yang disumbu Y, terserah di mana saja. Nih, kita klik, ting. Sudah kayak ini, kita delete atau kita hapus. Udah selesai masalah kita kawan-kawan. Udah, kita lanjut. Em, apa lagi? Nah, ini nih. Kalau grafik FTIR itu biasanya dari 4 ribuan ke 500, bukan dari 0 atau bukan dari 500 ke 4.000 ya kawan-kawan. Nih, ini juga nih dari 4 ribuan ke 500-an. Jadi kita harus ganti. Kalau ini kan masih nol nih. Ini kan masih nol sampai 4.500. Jadi kita harus ganti jadi 4.500 menjadi nol sampai nol. Kayak mana cara gantinya? Mudah, mudah, tenang. Kita klik dua kali pada nilai-nilai bilangan gelombang. Klik dua kali akan muncul kembali ini. Yang tadi kan format plot area. Kalau ini format axis. Axis banget loh. Nah, kalau sudah muncul kayak ini nih, nah pastikan ke sini nih kawan-kawan. Dia akan ke sini nih, apa namanya nih? Nah, axis option yang gambarnya kayak diagram batang nih, nih kawan-kawan ya. Nah, akan muncul nih axis option. Ini adalah nilai-nilai maksimum, minimum dan maksimum. Minimum nih apa nih? Nah kan nol nih. Nol tuh yang ini kawan-kawan nih nol. Maksimum nih yang mana 4.500 yang ini kawan-kawan. Terus ini major, majornya apa 500? Itu tuh kayak jarak antara
satu ke satunya nih loh kawan-kawan. Ini kan 4.500 ke 4.000. Selisihnya berapa? 500. 4.000 ke 3.500 selisihnya berapa? 500. Nih 0 ke 500 ke 1.000 ke 1.500. Jadi tidak perlu kita otak-atik ya kawan-kawan. Yang perlu kita lihat pertama itu gini. Kan tadi kita mau ngubah nih. Awalnya 0 sampai 4.500 jadi 4.500 ke 0. Kalian gulir nih kan di sini ya posisinya. Kalian gulir sampai ke bawah, kalian scroll sampai ke bawah sampai ketemu nih tulisan values in reverse order atau values in reverse order. Teman-teman centang kling. Nah, berubah kawan-kawan. Berubah nih, udah nih, udah clear ya masalah kita ya, udah selesai ya. Nah, sekarang ada lagi masalah lain kawan-kawan. Bukan masalah sih, tapi gini-gini. Coba teman-teman lihat nih area ini sama area ini. Ini kan kayak ada space, ada jarak ya kawan-kawan. Nah, itu kayaknya kurang enak dilihat. Jadi kayak mana cara ngilanginnya? Kita atur di sini. Karena ini kan 4.500, sedangkan ini kan cuma sampai sekitar 4.000-an. Nah, kalau ini kan juga nih, dia tuh munculnya sekitar 500-an, bukan di nol. Jadi bisa kita potong, bisa kita cut kawan-kawan. Caranya kayak mana? Kita atur di sini tadi, nih yang minimum sama maksimum. Kita mau nolnya tuh dimulai dari berapa? 500 lah ya, tuh 500. Terus yang 4.500 ini kita sampai 4.000 aja kawan-kawan, 4.000 be, jangan jauh-jauh gitu. Oke, kita klik. Nah, kan mulai hilang nih kawan-kawan nih, mulai hilang nih kan. Tuh, lebih bagus kan jadinya gitu nah, lebih cakep. Udah, sekarang kita tengok apalagi mau kita olah nih. Nah, ini nih. Kok satuan ininya pindah ke sebelah kanan dan di kan harusnya sebelah kiri. Tenang, kawan-kawan, jangan pusing, jangan heboh, tenang. Teman-teman, kalau mau pindahkan bisa pindahkan manual. Kalau kita yang simple-simple bela ya. Kita klik area grafik. Nah, terserah di mana BF. Kan akan muncul nih bulat bulat, ini bulat. Artinya apa kawan-kawan? Artinya eh, plot area ini bisa kita geser-geser. Sekarang kita geser dulu yang kotak dalam nih, yang dalam ya jangan yang luar. Kotak dalam nih yang ini nih. Kita geser. Kenapa kita geser? Kita mau ngasih space untuk satuan. Kita mau ngasih tempat untuk satuan nih. Kira-kira kawan-kawan be, jangan jauh nih ya, nanti payah, nanti jadi jelek grafiknya kawan-kawan. Ini juga bisa kita pindahkan manual. Kita taruh balik di posisi tengah. Oke, nah udah pindah kawan-kawan. Jadi jangan takut, pasti ada solusi di setiap masalah. Ya, asik. Udah jadi Mario Teguh nih. Canda Pak Mario. Oke, kita lanjut. Nih, ini sudah mulai mendekati nih ya, kawan-kawan nih, udah mulai mendekati grafik nih ya. Nih, udah mulai mendekati nih, udah mulai sama-sama cakep nih, udah dipoles-poles nih. Sekarang apa lagi yang mau kita tambah? Kayak ada yang kurang. Oke, labelnya kawan-kawan. Ini kan grafik apa nih kan kita udah tahu ya. Nanti kita mau jelasin di artikel tulisan kayak mana. Ini kan udah tahu ini grafik apa. Kita kasih label. Caranya kayak mana ngasih label? Mudah. Kita klik pada area sampai muncul tanda tambah lagi kawan-kawan. Kalau mau nambah di awal juga nggak masalah, ada apa-apa. Kalau mau nambahnya di sini juga ada apa-apa. Ini kan cuman item-item atau item-item ya kawan-kawan. Kita klik tambah atau chart elemen, klik kita tambah. Ayo yang mana? Kita pilih legend. Kita pilih legend. Nih, kita pilih legend. Klik. Oke. Nih, muncul nih kan nih. Nih, kecil-kecil nih. Oke, kita pindahkan. Sorry. Nah, kita pindahkan. Sekarang kita edit. Coba teman-teman lihat. Ini kecil nih ya, Dandi. Coba bisa dibesarkan nggak, Dandi? Teman-teman kalau mau ngebesainnya jangan narik kotak. Dia kalau teman-teman narik kotak nih, cuman kotaknya bayang besar, tulisannya tidak. Kita kontrol Z dulu. Sorry. Sorry. Kita ulang. Nih, kita kontrol Z dulu ya kawan-kawan. Kontrol Z. Jangan hiraukan yang ini ya. Itu cuma muncul-muncul aja. Kita nih kan ulang nih, polos nih ya. Kita klik yang legend tadi.
Kita pilih home. Nih, pilih home, rumah, rumah. Oke, canda. Oke, kita pilih home, kita pilih nih size nih kita atur. Teman-teman mau segede apa? Mau segede gaban atau apa? Kalau saya biasanya cuma pakai 12. Oke, atur ya. Tuh. Atau kalau masih kekecian, kawan-kawan juga bisa. Ini, oke, kalau masih kekecian, kawan-kawan bisa besarkan lagi 14. Oke, cukup. Nah, udah 14 nih, udah gedang, udah. Oke, apa nih? Udah mau pakai ini. Udah mau hilang deh. Coba ya. Oh, ini memang kayaknya error nih kawan-kawan, tapi jangan hiraukan. Oke, udah hilang. Aduh, ada aja, aja ada. Oke, kita kembali ke laptop. Nih, seri satu. Kok seri satu ya kawan-kawan? Harusnya apa? Harusnya Kalkon 13. Kayak mana cara ngeditnya? Kita coba ya. Kita klik 2 kali. Nggak bisa Dandi, nggak bisa diedit. Apakah di sini kita cari? Tidak ada fitur edit. Kita cari tidak ada fitur edit. Shadow, glow, show edges bukan. Ini bukan. Tidak ada untuk fitur ngedit teks. Text option barangkali ya. Ini cuma nambah eh, line, ini shadow segala macam, nggak ada format-format. Ini cuma untuk ngatur posisi. Nggak ada tuh yang untuk ngedit teks atau edit teks. Nggak ada kawan-kawan. Jadi jangan diklik 2 kali. Terus apa lagi biasanya? Klik kanan biasanya ya, klik kanan. Kita cek. Hah? Format legend, select data, change chart type, font, reset to match style, delete. Jangan di delete dong. Nah, nggak ada juga nih edit text. Aduh, gimana di Dani pusing? Aduh, kayak mana nih? Aduh, kayak mana? Tenang, tenang, jangan heboh. Caranya gimana? Tenang saja. Memang nggak ada di situ karena ini bukan kaleng-kaleng, jadi harus kita klik kanan. Teman-teman pilih ini, pilih select data. Saya ulangi, teman-teman klik kanan, pilih select data. Nih, select data. Oke, akan muncul seperti ini. Ingat teman-teman, jangan ada yang di otak-atik di bagian angka-angka ini. Teman-teman hanya fokus ke ini, tulisan seri satu. Ini juga jangan dihapus centangnya, kan? Seri satu. Teman-teman selanjutnya gimana? Nih, teman-teman pilih edit, jangan pilih add, jangan pilih remove. Oke, kita pilih edit. Nah, akan muncul seperti ini kawan-kawan. Nih, teman-teman pilih ini. Yang ini ya ingat sekali lagi ya, X, Y jangan diubah-ubah, jangan diotak-atik. Series name itu kita kasih sesuai dengan kemauan kita. Kita mau ngasih labelnya apa? Kalkon 13. Kalau saya Kalkon 13 ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Mau sampel AQ, sampel U, sampel I, terserah. Tapi, nah karena ini maunya di artikel ilmiah ya, apalagi ini sains ya kawan-kawan, biasanya tuh harus sesuai dengan ketentuan. Oke, kita klik OK. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya kawan-kawan. Kita lihat lagi di grafik. Nah, udah berubah nih kawan-kawan. Sekarang kita apa? Apa kita klik X? Jangan, kita pilih oke. Oke ya, oke, jangan X. Oke. Nah, udah berubah kawan-kawan. Sekarang saya juga pindahkan kita mau posisinya di mana? Jangan di tengah-tengah ya. Kita pindahkan. Kalau saya biasanya di sini. Oke, cakep. Oke, apalagi nih yang mau kita edit? Oh ya, biasanya tuh teman-teman ya, kalau di artikel tuh punya ketentuan apa? Font. Font itu harus misalnya harus Calibri, harus Times New Roman. Nah, kalau saya ini Times New Roman biasanya. Jadi mudah. Kita klik area yang mau kita ubah. Kita pilih Times New, kita klik Times New Roman. Semuanya, jangan sekok-sekok. Semuanya harus diubah. Nih, Times New Roman. Termasuk angka-angka ini juga harus Times New Roman, kawan-kawan. Semuanya. Yang ada tulisan-tulisan itu harus Times New Roman. Nih, Times New Roman. Oke, udah selesai. Nah, apalagi? Ini juga harus di bold. Kalau saya maunya yang di bold. Nah, harus ditebalkan. Oke, udah mulai cakep nih kawan-kawan. Udah mulai mirip nih kan. Udah mirip malah. Nih.
Oke, sekarang kita lihat nih. Kalau ini opsi ya kawan-kawan, biasanya kalau di artikel-artikel tuh mereka nggak terlalu spesifik minta angka. Kita kan akan menjelaskan biasanya tuh di tulisan atau juga kita buat tabel atau apalah gitu nanti ya. Nah, tapi juga ada jurnal minta eh, dimunculkan angka-angka puncak-puncak seperti ini kawan-kawan. Jadi kayak mana cara nambah yang angko-angko nih atau nambah yang bulat-bulat nih, saya zoom nih. Kayak mana cara nambah yang bulat-bulat sama yang angko-angko nih? Tenang. Caranya mudah. Mana tadi? Caranya mudah. Cara nambahnya mudah, kawan-kawan. Ini saya geser dulu ya, kawan-kawan. Biar enak. Tadi kan sini. Saya geser ke sini. Cara nambahnya mudah. Kalau kawan-kawan mau nambah teks, kalau kawan-kawan mau nambah teks, nih ya, mudah. Teman-teman pilih insert, nih, insert. Saya nambahnya manual, kawan-kawan. Insert, nih, pilih teks. Nih ya, pilih teks sebelah kanan. Insert, terus pilih teks sebelah kanan. Terus teman-teman pilih, oh sebentar. Ulang deh, ulang. Oke, teman-teman bingung. Oke, kalau kita mau nambah teks, kita klik nih, kita klik area grafik, kling. Oke, karena area ini mau kita tambahkan teks ya. Teman-teman pilih insert nih, insert sebelah home, sebelah page layout. Tuh. Teman-teman pilih teks nih, pilih text box. Nah, taruh teman-teman mau nambah di area mana? Area sini misalnya ya. Oke, kita tambah teks. Terserah berapa teman-teman nak nambahnya. Tuh, satu, dua, tiga misalnya. Oke, udah kita tambah. Terserah kalau mau kalian buat horizontal atau kalian mau buat vertikal. Tuh, kalau kita mau ngedit horizon, ini kan apa nih? Vertikal. Kalau kita mau buat horizontal atau ini kan baring nih. Kalau kita mau buat tegak kayak mana? Mudah kawan-kawan. Kita klik angkonya, kita klik dua kali. Sebentar. Oh, tidak mau dia kawan-kawan. Kita klik kanan deh. Klik kanan, kita format nih. Kita ulang ya, kawan-kawan ya. Kita ulang ya. Kita klik kanan pada area angka. Kita pilih format objek. Nih, format objek. Terus bagian mananya yang mau kita edit? Kita pilih text option. Nah, ini kawan-kawan kan muncul kayak tadi ini kan outline ini untuk nambah ini shadow segala macam. Ini kita pilih yang ini apa namanya ini? Text box. Kita pilih yang text box. Terus gimana nih? Kita pilih yang ini. Ini apa nih? Ini kan horizontal. Kita pilih yang nih teman-teman bisa pilih area mana terserah angkanya mau ngadap mana. Kalau saya biasanya ini rotate all text 270. Karena dia tegak tapi tuh kayak nih posisi ABC-nya ini seperti ini. Nah, kita klik kita klik sembarang. Oh, nggak berubah deh. Sorry, kayaknya dia delay. Kita ulang text option. Kita pilih yang text box ini. Kita pilih yang ini rotate all select. Nah, klik. Oke. Kenapa dia gini? Tenang, nah kita kita yang ngatur. Nah, udah tuh ya kawan-kawan ya, paham ya sampai ini ya, sejauh ini ya. Nanti atur untuk semua puncak yang mau kita munculkan. Terus nambah yang bulat ini gimana? Kayak mana? Cak mana? Tenang, kita tambah shape. Nih, teman-teman pilih insert, klik, terus pilih shape. Di samping pictures atau di samping gambar, teman-teman pilih shape. Terserah mau kotak, mau bulat, mau segitiga, atau mau bintang, tapi jangan emoji. Jangan emoji, kawan-kawan. Karena nggak lucu. Oke, nanti kalau sudah ditambahkan, silakan teman-teman atur sendiri di posisi mana yang mau dimunculkan. Jangan sampai salah ya. Nah, gitu, kawan-kawan. Oke, ini saya hapus ya. Oke, udah selesai. Oh, satu lagi. Sebenarnya seperti ini juga udah selesai sih kawan-kawan. Tapi kadang juga ada
semacam ini kan kalau origin kan tipis ya. Ini juga ada yang tebal. Nah, kita maunya yang mana? Itu terserah kita. Kita yang punya gaya. Jadi, eh, gimana Dandi mau nebalin ini? Saya maunya yang agak tebal dikit biar warnanya lebih hidup gitu. Nih, kita mudah. Ini kan polos mas ini. Polos nih ya. Kita klik 2 kali pada grafik. Oke, oke, oke. Tenang, tenang. Terus teman-teman akan muncul di sini nih. Akan muncul di layar teman-teman seperti ini. Format data series. Teman-teman pilih yang gambar ini nih. Yang gambar ember kayak nuang air. Atau nuang cat. Atau nuang apa nih. Nah, klik itu. Namanya ini apa ya? Fill and line. Fill and line. Fill dan line. Tuh teman-teman pilih fill and line. Terus teman-teman scroll atau bulir ke bawah. Akan muncul seperti ini. Nah, pilihan-pilihan kayak tadi. Kalau tadi kan untuk ngatur ini kan, ngatur yang frame kan. Sekarang ngatur grafiknya. Dan dia aku udah suka warna biru. Oke, kita ganti. Teman-teman sukanya warna apa? Warna merah? Boleh. Kalau ganti warna merah boleh ya. Oh, kita ganti warna merah. Oke. Udah terjadi. Udah ganti tuh kawan-kawan. Udah bagus deh nyom. Terserah. Terus ngatur ketebalannya di mana dan di nah, nih di width. Sama kan kayak di frame tadi kan. Sama kayak yang kita ngatur bingkai tadi kan. Nih di width. Nah, ini kan 1,5. Kalau saya biasanya pakai Igo biar besar sekalian. Biar besar, biar hidup sekalian gitu nah. Oke, wih, nah kan lebih jelas nih. Coba kalau satu ya. Nah, kan tipis. Coba kita 3. Nah, kan lebih lebih hidup ya, lebih lebih bervolume ya. Iya, lebih enak lihatnya ya kawan-kawan. Udah selesai semudah itu kan? Semudah itu kan. Nah, jadi memang mudah kalau kita terbiasa. Kalau kita sering ngerjokan. Ini paham kok, tidak perlu aplikasi tambahan, tidak perlu pemahaman komputer yang gimana-gimana. Teman-teman harus lebih peka dengan fitur-fitur yang ada. Jadi itulah fitur-fitur ataupun item-item yang bisa kita gunakan di Excel untuk membuat grafik yang kayak ini. Itu kan cantik tuh kan. Nah, kan sama nih. Kamu tuh kalau ini kan tadi tambah sendiri lah ya. Kalau saya mau nambah sebanyak ini ya chaos gue. Nah, kan tuh kan tuh cantik tuh sama kayak origin. Kalau ini di luar ya nggak masalah. Yang penting tuh kan ininya ada, ini ada, satuannya ada, bilangannya ada, labelnya ada, grafiknya ada. Nggak masalah. Ini juga bagus nih, cantik kan tuh. Udah selesai kawan-kawan. Semudah itu. Nah, nanti kayak mana Dandi kalau kita mau nempel di tulisan kita, di artikel kita, di makalah kita, di apa kita, terserah dimanapun itu. Nah, teman-teman kalau sudah jadi kayak ini, teman-teman bisa klik kanan di area manapun itu. Nanti akan muncul tulisan Save as Pictures atau simpan sebagai gambar. Nanti kalau sudah simpan sebagai gambar, kalian simpan dimanapun itu. Nanti kalian bisa, nanti akan muncul gambar seperti ini, kawan-kawan. Nih, inilah yang akan kalian tempel di makalah ataupun di artikel kalian kan, untuk kalian submit jurnal. Nah, selesai kawan-kawan. Kalau sudah kayak ini kan bagus. Cantiknya sama kayak origin, rapi, dan kita tidak perlu takut kena hak cipta dan kita tidak perlu beli lisensi karena nggak ada duit. Gue juga. Jadi tenang saja, kita cari solusi yang gratisan ya kawan-kawan. Inilah solusinya. Selesai masalah kita. Ye, give me applause. Oke. Nah, selesai. Mungkin ini dulu kawan-kawan untuk video pertama. Terima kasih banyak. Semoga ngebantu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau teman-teman ada saran atau ada ide, kita mau bahas apa lagi, kita mau diskusi apa lagi, atau kita mau buat tutorial apa lagi, silakan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya pelajari dan akan saya diskusi lagi bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar dan semangat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Dandi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video berikutnya.